Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah Inspirasi. Kali ini kita mau mengunjungi sebuah kos-kosan yang didesain bagus banget. Ini lebarnya tuh cuma 4,7 meter, tapi panjangnya 42 meter. Jadi dia tuh langsing ke belakang dan dibangun jadi 2 fase. Yaudah, kita langsung ketemu aja sama arsiteknya. Yuk, let's go! Assalamualaikum Mas Abil, Mas Ivan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas, nih kita terima kasih udah boleh main ke sini ya. Kita mau kostur berarti ya hari ini. Oke, nah ini boleh memperkenalkan diri dulu Mas. Saya Abil sebagai prinsipal arsitek di Saturasi. Ini Mas Ivan ya. Pandabari Pratama sebagai prinsipal juga di Saturasi. Dan ada satu lagi tim kami yang di Tangerang Desta itu sebagai tim inti Saturasi. Oke, ada kurang lebih di sini lah ya orangnya nanti ya. Nanti kirimin ya Mas fotonya. Jadi teman-teman, episode inspirasi kali ini kan kita masih di Jogja. Jadi sesekali aku akan ngomong bahasa Jawa juga nih sama Mas Abil. Oke, nah ini piye Mas ceritanya Mas? Kok bisa di lahan lebar 4,7, panjangnya 42 dijadikan rumah kos dan dari depan pun udah menarik sekali. Oh iya. Ceritanya seperti apa tuh Mas? Siap. Oke, jadi awal mula mungkin dari klien ya. Kebetulan klien kami ini dari kuliahnya di Jepang. Oke. Jadi, ini asal mula nama Kibo Place dulu. Kibo itu artinya bahasa Jepang kan harapan ya. Di lahan yang memanjang ini mempunyai harapan yang lebih baik ke depannya. Nah, makanya dibuat kos-kosan dan kos-kosannya pun harapannya beda dari kos yang pada umumnya. Terus, makanya dengan lahan yang 4,7 ini kita coba membuat kos yang sederhana tapi unik terus compact ya. Oke, sederhana berarti nanti juga akan berkaitankah Mas dengan budgetnya bisa ya, lebih? Betul, jadi sederhana itu dari segi budgeting terus dari segi material juga kita mungkin nggak yang terlalu eksklusif ya, tapi kita lebih bermain ke konsep dari arsitekturnya, bentukan, terus dari konsep pencahayaan, sirkulasi udara. Oke, nah ini Mas, kita sepertinya harus maju lagi dulu sedikit untuk membahas dari desain fasadnya. Oh ya, ini berarti luas bangunannya berapa Mas? Untuk luas bangunannya itu 150 meter persegi. Jadi di lantai 1 75, lantai 2 75. Itu yang tahap 1. Ini kan kebetulan lagi dibangun tahap 2-nya. Jadi masih on progress. Berarti tahap 1, tahap 2 ini dibangun juga menyesuaikan dari budgetnya owner juga? Iya, betul. Oke, jadi nggak langsung semuanya. Nah ini menarik nih, nanti akan kita tanyakan lebih detail gimana caranya membuat seperti itu. Karena sering juga tuh Mas teman-teman nanyain, punya budget baru segini nih, bertahap gitu kan pengennya. Nah kalau dari fasadnya nih Mas, kan menarik ya. Banyak kayak aku lihat ada garis-garis nih kayak miring, terus ada jadi kayak ngebentuk segitiga, begitu pula di atapnya, yang ternyata si atapnya juga dibikin asimetris kanan dan kirinya. Ya, mungkin untuk konsep dari eksteriornya ini kan bentukannya segitiga yang asimetris ya. Nah itu kenapa kok kayak gitu? Jadi sebenarnya bentukan itu kita dapat dari penyesuaian dari ruangnya dulu. Jadi kita konsepnya di layoutingnya dulu, sirkulasinya nyaman. Terus nanti kalau sirkulasi udah kebentuk, modulnya udah kebentuk, semua ruang udah terkoneksi dengan sirkulasi udara alami, pencahayaan, baru kita main di bentukan. Nah, bentukan ini pun sebenarnya kenapa kok miringnya nggak simetris itu ya? Karena as segitiganya itu ngepasin dari ruangan modul kosnya. Jadi tengahnya segitiga itu kalau dilihat nanti garis lurus dengan grid di bawah kamar kosnya. Dalamnya, kamar kosnya. Jadi, karena pas di dalam itu kanan dan kirinya ada celah itu ya Mas ya? Iya betul. Konsepnya seperti itu. Jadi form follow function gitu. Wih, canggih-canggih. Kemudian untuk materialnya sendiri dari lantai 2 itu ya, itu di area atas itu kita kasih warna hitam, itu material kamprot. Terus kemudian di bawahnya itu ada material bata merah yang kita emang sengaja expose ya. Jadi karena untuk memberi kesan yang berbeda. Jadi kita buat susunannya itu random. Oh iya itu ya Mas ya, maaf ya, ada yang nongol-nongol itu ada ya. Ada yang maju, ada yang rata gitu kan. Jadi harapannya sih biar ada ini ya, efek shading, pembayangan. Jadi misalkan ini kan kebetulan tanahnya hadap timur, jadi kan matahari langsung datang ya. Jadi pembayangan itu akan bergerak gitu. Oke, jadi tiap jamnya pasti akan berbeda dia. Jadi ada unsur seninya juga yang kita masukkan.
Nah, kemudian itu di lantai 2. Terus yang di sisi kanan di sebelah sini itu kan ada planter box. Itu harapannya untuk sirkulasi udara itu biar bisa langsung cross dari depan sampai belakang gitu. Jadi kayak kan dari lahan yang sempit, jadi udara itu kan dari area yang luas terus dia masuk ke area sempit, jadi kayak ditekan. Jadi udaranya nanti akan lebih enak di dalam. Kebutuhan orang di lantai 1 kan ada carport untuk kendaraan, jadi kita kasih kanopi biar nggak terlalu panas. Kalau kita tutup kanopi yang nutup solid itu kan nanti kesannya ngeblok dan gelap ya. Jadi kita sobek dari ujung sini sobek ke sana. Jadi kita kasih solid terus kemudian sisanya transparan. Dan ada celah ya Mas, biar si pakis berhasil ini bisa ke atas ya? Jadi biasanya kan kalau kanopi ya udah nggak ada pohon gitu. Tetap kita masukkan elemen pohon ya. Jadi ada 2 pohon pakis Brazil. Kita pilih pohonnya itu yang batangnya itu nggak yang besar gitu. Kita kasih pakis Brazil itu kan dia meninggi ya. Meninggi ke atas benar. Jadi sesuai dengan lahannya udah pemanjang, jadi kita kasih pohonnya meninggi. Jadi langsing ketemu langsing. Boleh juga. Dan ketika ada hijau-hijaunya gini, ini kan memang dominasi eksteriornya ini ya Mas, expose. Iya, betul. Terus jadi dikasih hijau-hijau gini jadi kayak netralkan ya Mas ya. Jadi material di arsitektur itu kan udah hardscape ya. Jadi kayak ya udah itu emang buatan ciptaan pabrikasi. Tapi kalau elemen hijau itu kan nature ya. Jadi mengkombinasikan antara material dan alam itu kan sebuah keharmonisan ya. Jadi tapi yang di lantai 1 ini di carport itu kita buat polanya itu mengikuti dengan lantai kanopi atasnya. Jadi ini tetap segitiga lagi. Iya, jadi kalau dilihat itu kayak ada sobekan di area carport itu menyesuaikan dengan atasnya. Jadi yang di bagian bawahnya atap yang transparan itu kita kasih grass block. Kemudian ini emang sengaja kita bedain materialnya ya. Oke, yang ini ya Mas ya. Ini 1 meter. Ini nanti menerus sampai ke koridor di belakang. Oh iya, jadi kelihatan garis lurus sampai belakang sana. Ini sebenarnya sebagai pengarah ya. Jadi dari depan kan udah nggak ada pintu ya, jadi kita emang konsepnya kita itu open gitu ya, maksudnya nggak yang terblok di kayak suatu ruang yang tertutup gitu. Jadi emang kita konsepnya open, tapi di depan itu kita kasih kamar penjaga. Jadi di depan ini ada 1 unit kamar, itu kamar penjaga, dan ini kita kasih bukaan sipit ya horizontal. Itu harapannya untuk kamar penjaga itu bisa monitoring langsung. Jadi misalkan ada orang atau ada Kang paket itu nanti kan ada tahu. Ya. Nah ini terus kuliah juga ternyata di bagian dindingnya sini perimeternya juga dibikin ini ya Mas ya. Miring juga ya ternyata ke sini ya. Jadi dindingnya ini samping kanan kiri, kenapa kok miring? Karena kita acuannya dari pagar depan. Nah pagar depan ini kita buat di 2 meter ya. Oh cukup tinggi. 2 meter dari jalan. Dari jalan. Kalau tinggi yang sana kan acuan dari bangunan yang di lantai 1 itu. Itu kan sebenarnya lebih ke efisiensi material sih, tapi harapannya biar cahaya itu nggak ngeblok, jadi tetap bisa masuk. Tetap bisa masuk dan udara masuk juga ya. Iya. Oke, ini memang area untuk parkiran motornya, penghuni kosnya ya Mas ya. Iya. Cukup 10 motor ada kali ini ya. Ya, mungkin kurang lebih di 10 motor ya. Jadi di lahan yang 4,7 ini kita kasih pagarnya itu sliding gitu. Pagarnya ya. Efisiensi tempat juga karena lahannya cuma 4,7, jadi biar parkirnya bisa maksimal, terus nggak ganggu kendaraan juga. Nah yang sini Mas, monggo. Berarti sini tuh memang lebar 1 meter untuk koridor. Sini yang tadi kita bahas ya Mas ya. Ini untuk sirkulasi udaranya ya? Ya, untuk ini sebenarnya samping ini untuk akses, kebetulan kamar penjaga. Terus di samping itu ada akses maintenance ke tandon. Jadi misalkan ada perawatan itu nggak perlu masuk ke dalam. Jadi dari depan bisa langsung ke atas gitu. Di depan ini ada bench dan ya inilah untuk duduk-duduk sementara. Jadi biasanya kan kayak naruh sepatu atau helm, itu biasanya ditaruh di sini atau dimasukkan ke dalam. Gitu. Oke. Jadi bisa buat naruh ini ya, atau buat area santai juga ya. Ya. Nah kemudian untuk yang di lantai 1 depan ini kan ada celah-celah ya kalau diperhatikan detail. Itu jadi memberikan kesan antara dinding sama lantai itu nggak nyatu gitu. Kayak floating ya. Floating, harapannya biar misalkan ada kelembapan atau apa itu nggak langsung
apa ngalir ke atas itu, jadi kepotong di ininya jaraknya. Terus juga sebagai efek pencahayaan alami, jadi dari dalam itu nanti dapat efek cahaya luar, jadi kayak bias gitu. Jadi cahaya minim banget penggunaan lampu di siang hari. Oke, ini karena kebutuhan syuting ya teman-teman ya. Iya. Lampunya kita nyalain. Berarti apa lagi mas? Terus ini yang tadi kelewatan. Ini kan kanopinya tadi kita kasih Oh celah iya, juga kasih celah. pencahayaan. Jadi kalau dilihat kan ini ada efek cahaya. Nah ini masuknya dari sini. Jadi melimpah cahaya ya. Iya. Jadi dinding, lantai itu semuanya harapannya bisa masuk. Dan dindingnya kenapa dibikin finishingnya seperti ini nih mas? Dindingnya itu emang sengaja kita expose aja. Jadi harapannya sih karena ini kan kos-kosan ya. Jadi biar ya udah low maintenance itu. Kalau misalkan dicat, ini kan buat dipegang kotor, lebih gitu. mudah kotor. Ini lebih menyamarkan ya. Ya udah kayak apa adanya gitu. Cuman satu yang menarik mas, ternyata di koridor sini, ini kan kalau yang atas ini kan ya udah plafonnya diekspos saja, tapi yang sebelah sini ternyata ada celah-celah untuk cahaya lagi ya mas. Oke, nah jadi untuk konsep dari bagian atasnya di lantai 1 ini emang sengaja kita expose karena ketinggiannya itu kita buat ngepasin dengan modul tangga. Jadi sebelum kita nentuin ketinggian di lantai 2 itu kita pasin dengan modul tangga. Ini ya tangganya sini. Kurang lebih tangga itu naik trapnya kita buat estimasi di 17 sampai 18-an dikali jumlah anak tangganya itu menyesuaikan dengan ruangan. Terus kemudian yang ini tadi belum saya bahas. Jadi kenapa kok expose? Karena ini tingginya sebenarnya kan nggak terlalu tinggi. Tinggi pintu itu kita buat di 2,5 meter. Jadi kita buat selaras semua 2,5. Kemudian ada estimasi balok latte itu di atasnya pintu kurang lebih di 30 lah. 30 cm. Terus kemudian ada celahnya itu 20 cm. Jadi kemudian di atasnya celah itu ada langsung balok utamanya. Jadi sebenarnya dari balok ketemu balok itu. Jadi efisien banget gitu. Kalau dari strukturnya ya. Ya. Nah kemudian kita expose biar ini kan pendek ya, jadi biar nggak terkesan pendek dan biar kesannya tuh agak tinggi sedikit lah. Jadi kita expose. Terus juga kita expose itu biar ini sih kesannya tuh ada semacam pembeda. Jadi di lantai 1 nanti kita expose, nanti di lantai 2 kita munculin plafonnya. Tapi plafonnya nanti di lantai 2 akan miring gitu. Nah, kemudian yang di glass block ini sebenarnya sebagai aksen cahaya ya. Jadi di lantai 2 itu nanti atasnya ada skylight. Kemudian di lantai 1 ini dia glass blocknya ditaruh di lantai itu. Biasanya kan di dinding ya. Jadi ini di lantai. Harapannya sih memberikan pengalaman yang baru gitu ya. Jadi misalkan lewat, ada glass block nih. Dia bisa ngelihat ke bawah, terus yang bawah bisa ngeliat ke atas itu. Tapi samar. Jadi yang masuk cuma bias cahayanya gitu. Dan itu nyambung ke yang fase 2 yang lagi dibangun ya mas? Ya, jadi ini kalau misalkan lurus terus ini yang pembangunan tahap 2. Kebetulan sekarang lagi on progress, jadi ditutup sementara. Nah kita kesini dulu nih mas. Ini berarti secara layouting karena ini kosan pasti perlu area ini ya, area bersantai, area komunal gitu ya mas ya. Nah ini seperti apa pas mengkonsepkannya mas? Jadi untuk area komunal ini kita taruh di dekat tangga. Jadi tangga itu kan sebagai core dari kos-kosannya ya. Maksudnya naik turun ya akses utamanya kan dari tangga. Jadi tangga itu aksesnya kita taruh di yang mudah dijangkau di dekat di area depan. Nah, terus setelah tangga biasanya tangga itu kita buat terbuka ya, nggak yang tertutup dinding solid gitu. Jadi kita kasih railing yang vertikal besi bulat. Terus sampingnya ya udah kita jadikan sebagai communal space. Jadi misalkan ada penghuni kos mau masak atau mau bikin kopi teh itu kan bisa di sini. Nanti bisa sambil nongkrong di sini. Jadi harapannya sih biar penghuni kos di sini tuh bisa betah di sini gitu. Biar nggak perlu nongkrong di luar gitu. boleh. Ini udah bisa jadi coffee shop juga ya teman-teman ya. Konsepnya emang semi cafe kayak gitu. Semi jadi kayak ya. ada island barnya kayak gitu. Jadi tinggal nyariin ini ya mas, nyariin baristanya. Iya. Udah ada di situ. Terus ini ada bench di sekeliling. Bench coran nih ya mas berarti. Jadi ini kita pakai cor. Jadi harapannya sih biar permanen aja gitu ya. Biar nggak perlu mindahin karena emang kita udah set posisinya di situ ya paten gitu ya. Jadi benchnya ini kan nge-L ya, mengikuti bentuk. Terus juga ini yang di area sini kita sobek nih. Jadi
kita kasih sobekan. Jadi harapannya biar ini tuh bisa ngakses ke belakang. Transisinya ke sana. Iya, untuk maintenance, untuk misalkan ada perbaikan AC atau apapun itulah. Jadi aksesnya bisa dari sini. Gitu. Oh iya, karena semua ada ini ya, odorasinya ditaruhnya di Iya. samping sini ya. Dan terus juga ini jadi void juga ya Mas ya, ke atas ya, sebelah sininya ya. Iya, ini atasnya ini void, jadi skylight dari lantai 2 nanti tembus sampai ke bawah. Oh. Jadi dari pagi sampai sore biasanya jarang nyalain lampu, bisa sih. Oke. Lebih hemat Listrik ya? juga. Dan ini di sini dikasih ini ya Mas, bata tempel. Iya, ini pakai material bata tempel, emang sengaja ya. Kita kasih, tadi kan udah konkret-konkret, nah kita kasih satu elemen pembeda yaitu menggunakan bata merah. Jadi nunjukin kalau ini tuh core inti kayak gitu ya. Jadi komunalnya. Dan lebih hangatnya ada tambah ini nih lukisan buah-buahan. Oke. Oh iya, sama yang bawahnya keramiknya dikasih motif tegel. Ya, jadi untuk di pola lantainya ini kita konsep itu yang lantai sirkulasi ini kan abu-abu ya, matte. Kita konsep matte, jadi emang konsepnya konkret-konkret gitu. Terus yang di komunal ini menggunakan pola tegel motif ya. Ya, tegel dan ini motif batik ini kawu. ukurannya 20 kali 20. Oh. Jadi pola ini sebenarnya kita ngepasin di pembentuk ruang ininya, island barnya. Cakep sih, Jadi cakep. sekitarnya itu abu-abu. Jadi nunjukin kalau abu-abu itu sirkulasi gitu. Oh. Jadi yang beda ini Area untuk sini. area sini gitu. Oke, oke. Nah, ini kita mau ke unit kosnya berarti. Oke, siap. Oke, cuman kalau yang pas udah dalam sini kita gantian peran nih. Silahkan. Oke, sekarang udah bergantian sama Mas Ivan. Ini sekarang kita mau kemana nih Mas? Melewati satu koridor ini dan kayaknya ke kamar-kamar tuh. Oke, tadi kan kita udah di area komunal, selanjutnya kita menuju ke belakang ke area koridor dan kamar 1. Oke, ini kamarnya ada yang bisa kita lihat. Silakan. Untuk konsep kamar lantai 1 ini kita buat compact ya. Jadi kita ada modulnya dibuat 2,8 kali 2,9 dan sisanya 1 meter untuk kamar mandi. Oke, bisa diceritain konsepnya seperti apa nih? Karena ini kan kamarnya cukup kompak. Nah, tantangannya apa nih Mas mendesain sebuah kamar yang kompak gitu kan? Nah, untuk tantangan sendiri dari owner sih harapannya karena ini kamarnya kecil ya. Untuk bednya bisa dilipat-lipat, mungkin mejanya juga bisa dilipat. Oh, jadi ini bisa di harapannya- ke atas, folding gitu. Bisa dipraktekin nggak? Mungkin, ayo kita coba. Biar Untuk- kelihatan. Nah, kita Oh, buat seperti ini. wah, berarti kalau misalnya pada saat nggak tidur, ini bisa jadi multifungsi gitu ya? Betul, Bisa digunakan harapannya- buat yang lainnya ya? Selain sebagai tempat tidur, ini juga sebagai tempat multifungsi, bisa buat ya mungkin ada teman-temannya yang masuk 1-2 orang dan bisa juga difungsikan sebagai yang muslim buat sholat. Sholat. Nah, tapi yang menarik juga itu ini cukup panjang, di extend aja. Berarti ini bisa dilipat juga ya, kalau nggak usah dipraktikkan nggak apa Mas kalau susah. Cuman ini berarti kan semuanya menyatu sampai ke lemarinya ini ya. Ya, jadi untuk ruang kamar ini kita udah konsepkan yang area berdiri kita di sini sebagai tempat tidur, kemudian area depannya kita buka sebagai jendela ya, sebagai pencahayaan utama dan sirkulasi udara juga. Jadi ini bisa di Oke. Wah, benar. Jadinya emang dia punya ini ya, maksudnya cahayanya juga maksimal. Terus juga enak kalau pagi-pagi bisa buka jendela seger gitu. Jadi misal kita buka gini kan untuk sirkulasi udaranya jadi lebih lancar. Misal kita untuk mengurangi penggunaan AC juga sangat memungkinkan seperti itu sih. Dan ini kebetulan pas lagi panas cahayanya masuk dari sobekan di sisi luar celah. Oke, dan ternyata aku baru lihat ada TV di atas itu. Bener-bener baru lihat sih Mas, di atas banget nih TV-nya gitu. Ini kebetulan karena waktu itu kita di luar konsep, jadi ownernya menambahkan sendiri di area atas ini. Oh, aku pikir emang dari Mas Ivan. Iya. Konsepnya di atas enggak ya Mas Enggak. ya? Jadi oke. ya ini tambahan dari ownernya karena mungkin supaya lebih nggak jenuh, jadi tambahkan TV di atas. Oke, dan ternyata di bagian atas itu juga masih ada sobekan untuk cahaya juga ya Mas ya? Betul. Jadi dari depan kita tadi kan udah ada beberapa celah, kita teruskan ke belakang mulai dari sisi sebelah utara dan sisi selatan. Oh iya. Jadi
untuk pencahayaan dari segala area kamar ini, baik dari utara maupun selatan. Oke, dan ceilingnya juga dibedain, diekspos aja, konkret lagi di sini. Kenapa Mas, kalau boleh tahu? Ini kan kelihatan ya ada batasnya nih, catnya putih. Nah, untuk lantai 1 ini memang kita konsepkan lebih ke ekspos ya, karena dari klien membatasi untuk budget. Jadi kita desain bagaimana caranya budget yang ada bisa dimaksimalkan mungkin. Oke, wah tapi tetap keren sih. Dan di bagian sininya, oh ternyata di bagian situ ada lemarinya juga. Jadi yang tadi sisi sini ada bed, kemudian untuk wardrobe atau lemarinya ada di sisi sampingnya. Wow. Untuk tempat pakaian di sisi sini dan untuk barang-barang atau peralatan bisa di sisi kiri. Iya, ini bahkan sampai pojokan situ juga loh. Di bawah bisa buat naruh sepatu, sandal, semuanya dikombinasi juga ya Mas. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ini kamarnya nggak besar tapi semuanya ada ya rasanya di sini. Jadi harapannya semua terkumpulkan di sini. Dan betah kayaknya nih Betah yang ngekos di sekali sini. harusnya. Nah, di situ ada kamar mandi. Nah, di antara lemari atau kabinet ini kita ada sebuah pintu ke kamar mandi. Untuk ukuran kamar mandi ini lebarnya 1 dan panjangnya menyesuaikan seperti kamar tadi, yaitu 2,8 ya. Jadi kita buat seperti kamar mandi pada umumnya, ada wastafel, kemudian di sisi kanan ada untuk shower dan di sisi kiri ada kloset. Untuk kamar mandi tersendiri kita juga kenapa milih warna putih, karena ya supaya lebih terang dan lebih luas kesannya. Kita tetap fungsikan celah. Nah, tapi untuk celah yang di sini kita buat patahan, gapnya ya? ada gapnya buat oke. sirkulasi udara, jadi nggak terkumpul di kamar mandi. Dan nggak lembab juga ya rasanya ya. Dan ini emang jadi terpisah juga area basah dan keringnya ya Mas, dipisahkan oleh wastafel ini. Betul. Simple, clean, suka sih. Apalagi ini sebenarnya. Mungkin ini simple ya Mas ya. Cuman ketika udah ada kita nggak perlu beli lagi gitu kan. Nah, kita juga kalau di kamar mandi tidak lupa pola menyiapkan kayak shower nice ya, atau tempat wadah sabun, naruh-naruh peralatan mandi itu sih. Oke, mungkin lantai 1 sudah, kita naik ke lantai 2. Oke, ayo Mas. Menuju lantai 2, di tangga ini kita buat di tengah ya, atau di sisi depan sebagai akses menuju ke lantai 2. Kita buat tangga ini selebar 90 dan ketinggiannya 17 sampai 18 cm. Jadi harapannya sih biar ketika naik itu nyaman. Nyaman juga ya. Tangganya kita buat mensiku, bisa dilihat, jadi nggak lurus. Kita menyesuaikan bentuk keramiknya jadi yang memanjang dan meninggi, yang bisa dilihat. Nah, pas di atas sini rasanya lebih terang lagi karena aku lihat ada skylight ternyata di atas itu. Tapi ini cukup menarik loh Mas, perpaduan materialnya di sini. Ternyata glass blocknya juga ada di sisi sini ya? Ya. Ini Mas, sebagai sirkulasi juga nih ada lubangnya di rosternya. Nah, jadi selain tadi ada beberapa material seperti cat, roster, dan glassbox, kita sisipkan di area ini untuk sirkulasi udara dan pencahayaan dari harapannya dari depan maupun dari atas bisa masuk ke dalam bangunan ini. Oke. Jadi Kita lanjut ke atas nih. Kalau di atas ini berarti isinya kamar tidur semua ya? jadi di lantai 2 ini kita ada 4 kamar. Oke. Di depan ada 1 dan di belakang ada 3. Sebelum bahas kamar, mungkin kita bahas koridornya ini dulu. Karena cukup menarik kalau dilihat dari sisi sini. Akhirnya kelihatan nih. Ya. Kalau glass block yang di bawah tadi buat lantai di bawah. Betul. Dan masih ada sampai atas juga ya Mas ya? Jadi kita melanjutkan dari yang lantai 1 tadi. Untuk glass block kita buat di lantai ini sebagai pengalaman material ya. Jadi rasanya akan beda antara granit dan glass block ini. Selain sebagai untuk pijakan juga pencahayaan dari atas. Jadi dari lantai kemudian dari atas harapannya kan nanti ada cahaya yang turun dia sampai ke bawah. Oke, jadi area bawahnya juga nggak gelap gitu ya Mas Betul. ya. Dan di sisi sini tuh ada sedikit celah untuk ambience light-nya. Lampu LED strip memanjang sebagai arah penanda bahwasanya di depan ada ruangan dan di belakang juga ada ruangan. Ngomong-ngomong tadi soal kamar, emang di sini ada berapa kamar dan tipenya emang beda-beda Mas? Atau Nah, gimana? untuk di sini setotalnya di lantai 2 ada 4 dan lantai 1 tadi ada 2 jadi ada 6 ya. Oke. Untuk tipenya juga ada 2. Untuk lantai 1 yang expose, yang lantai 2 plafon. Mungkin bisa masuk ke lantai 2 ini. Oke.
Nah, kita tadi belum bahas pintunya nih Mas, ini pintunya juga cukup menarik loh menurutku. Boleh diceritain nggak Mas, ini materialnya dari apa dan kenapa didesain seperti ini? Nah, oh iya, ini pintu kita dari material kayu jati ya, kita susun-susun per 10 cm, jadi karena untuk menghemat budget ya, jadi kalau kayu yang utuh kan akan sedikit lebih mahal ya. Kalau yang udah potongan-potongan gini, dari berbagai potongan kayu yang sebelumnya mungkin disatukan akan jadi lebih menarik. Berarti ini tuh berawal dari budgetnya juga ya, karena budgetnya yang ada segitu, terus akhirnya gimana caranya jadi pintu yang estetik juga gitu ya Mas ya. Kita Oke. juga aplikasikan pintu. Handle-nya juga enak nih dipegang dan perpaduan warnanya lagi-lagi ya. Dari tadi hitam, coklat, abu. Tuh. Jadi kita ada pengulangan dari depan dan belakang serta ke atas. Oke, nah kalau untuk kamar tidur yang ini bedanya apa ini Mas sama yang di bawah? Karena aku lihat mirip-mirip. Memang sekilas agak mirip. Di kamar tidur lantai 2 ini kita buat ceilingnya miring mengikuti bentuk atap, yaitu plafonnya agak miring ya. Ya bisa dibilang miring banget juga karena ya kita mengikuti bentuk atap supaya untuk yang lantai 2 ini agak lebih luas. Untuk perbedaan harga juga nanti karena ini kan secara tidak langsung untuk komersil juga kos-kosan. Yang lantai 1 mungkin agak sedikit lebih low, yang lantai 2 agak sedikit lebih high gitu sih. Oke, tapi kalau untuk secara ukuran ruangnya samakah Mas ukurannya? Untuk secara ukuran ruang sama, jadi kita buat modul yang sama dengan lantai 1 maupun lantai 2. Oke, tapi kalau untuk layoutnya semua sama ya Mas, aku lihat ya. Ya. Kasur, lemari sama kayak di bawah. Dan masih ada bukaan ini juga sama, berarti menerus sampai atas juga ya Mas ya? Jadi ini kurang lebih kita mirror aja dari sisi yang kiri ke kanan, ya, mungkin jadi seperti ini. Oke, kamar mandinya juga aku intip sama sih, sama ya Mas ya? Betul. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke area lain Mas. Untuk di depan sini kita taruh plan box tadi ya, dan bench. Harapannya sih kalau yang di sini selain sebagai untuk penahan atau pembatas juga ada area hijau-hijaunya gitu ya. Jadi di rumah itu nggak terkesan gersang gitu. Walaupun ini rumahnya kecil atau kosnya kecil, jadi kita tetap sisipkan vegetasi atau tanaman. Oke, jadi bisa buat duduk-duduk juga di sini santai. Dan ini tuh kan dari sisi depan dan belakang ya, aku lihat emang ada seperti ini sama persis ya. Betul. Udaranya ngalir banget ya Mas di sini ya. Jadi ya karena kita buka open dari depan dan belakang, ya harapannya selain cahayanya masuk secara maksimal ya udaranya juga lebih mengalir. Ini juga tersusun rapi di sini ya Mas ya. Untuk di AT2 kita sisipkan juga untuk area MCB ya, dan meteran listriknya di satu titik. Ya, harapannya nanti semua misal ada mungkin mau habis listriknya ya bisa ke depan Di jadi sini satu semua aja. jadi satu. Oke. Ini udah tahu. Nah, kalau di belakang sana kan aku lihat ada sedikit pengerjaan tadi. Kayak kita bisa ngintip tuh, ngintip dikit tuh kalau dari atas nih. Ayo Mas, Ayo. kita ke belakang. Kita ngeliat nih yang fase 2-nya. Tapi kalau boleh tahu Mas, emang untuk pengerjaan fase 1 ini tuh berapa lama sih waktu itu Mas? Untuk pengerjaan fase 1 ini kurang lebih hampir 6-7 bulan ya. Untuk proyeknya karena untuk bangunan arsitektur dan interiornya kurang lebih hampir ya setengah tahun lebih ya. Dan sekarang lagi dilanjutkan ke fase 2-nya. Yang rencananya emang ada penambahan berapa kamar Mas untuk fase 2 ini? Nah, untuk fase 2 ini sekarang lagi on progress ya. Di antara kos yang fase 1 dan fase 2 ada inner garden sebagai pembagi ya. Untuk yang fase 2 ini kurang lebih hampir sama ya untuk modul ruangnya. Nah, tetapi untuk interiornya akan sedikit lebih berbeda. Harapannya sih nanti yang ini lebih high lagi. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah. Oke, Mas Abi, Mas Ivan, biasanya kalau udah duduk kayak gini teman-teman pengen tahu nih soal budget. Ya. Boleh tahu nggak Mas? Oke, untuk estimasi budget ya, untuk pembangunan kos ini kan di tahun 2023 itu kisaran budget per meter pembangunan itu di 4,5 ya. Itu fisiknya saja, belum termasuk interior. Oke, kalau misalnya prosesnya nih seperti apa sih? Mungkin dari desainnya, pembangunannya berapa lama nih untuk membangun kosan ini? Untuk proses desain waktu itu estimasi 3-4 bulan ya, dibangun sekitar 6-7 bulan.
Oke. Nah, kalau proyek-proyeknya Saturasi Arsitek sendiri, yang lainnya ini apakah emang residensial atau coffee shop atau apa aja? Untuk kebanyakan proyeknya di Saturasi itu emang lebih banyak menangani di residensial ya. Kita nggak cuma di rumah tinggal, kan biasanya ada juga yang kos-kosan, terus kafe. Jadi semuanya nih. kalau aku Ya, lihat. ya yang bisa di Dikerjain. handle gitu ya. Oke. Dan aku dengar-dengar katanya kantornya itu ada di 3 kota. Di Ya, kota jadi apa aja Mas? ada di Lamongan, Jogja, dan di Tangerang ya. Jadi untuk Lamongan itu mencakup di Jawa Timur ya, untuk wilayah Jawa Timur, terus kemudian di Jogja itu di Jawa Tengah, terus di Tangerang itu untuk wilayah di Jawa Barat. Jadi tapi kebanyakan proyeknya Saturasi itu hampir di wilayah Jawa itu hampir merata gitu. Oke, mungkin ada lagi sebelum aku tutup nih Mas. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau tanya-tanya, mau ngedesain juga sama kalian, bisa kontak kemana Oke, mungkin bisa cek di Instagram kami ya, di Saturasi Projects. Kemudian nanti bisa di DM aja, nanti akan direspon dengan admin. Oke, tuh teman-teman ya udah kita kasih lengkap jelas. Terima kasih banyak Mas Abil. Baik, Mas terima Irfan. kasih Kita kembali. udah boleh main ke sini, udah collab sama kita. Kata Mas Irfan, ntar kita suruh datang lagi kalau udah jadi yang belakang. Oh. Oke teman-teman, makasih juga nih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Mista Janah, Inspira Homes, dan TikTok Wicak Mista dan Inspira Homes. Oh ya, kalau misalnya kalian ada yang lagi cari rumah, kalian bisa cari juga di klikin.id, ada di Instagram dan TikTok. Bye-bye! Dadah. Multifungsi bisa buat ya mungkin ada teman-temannya yang masuk 1-2 orang dan bisa juga difungsikan sebagai yang muslim buat sholat. Sholat. Wah, multifungsi banget. Mohon maaf, ini gimana terus? Kayak Kita jualan taruh di jadinya. sini Lihat dulu kali ya.